alhamdulillah. Sekarang emosi bisa kekontrol. Alhamdulillah. Jadi normal lah sekarang mungkin. Normal lah seperti layaknya manusia lah sekarang. Kemungkinan waktu pas saya datang gitu kan, kemungkinan bukan hasil si ibu. Waktu itu saya tanya gimana Bu sekarang, katanya terima kasih banyak katanya gitu. Alhamdulillah sekarang badan ibu terasa ringan, aktivitas sehari-hari juga terasa enteng katanya gitu, dan perasaan hati tenang dan berpikir pun jernih lah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku di mana saja berada, alhamdulillah mungkin saudara-saudara tidak aneh lagi melihat saya dari jembatan ABG Partabumi. Alhamdulillah ini saya berkunjung ke suatu daerah masih Cianjur, tapi memang lumayan. Jadi dari kota Cianjur itu karena ke daerah perkampungan lagi gitu saudara. Tapi sebelum menginjak ke pembahasan, saya meminta doa dari saudara-saudara sekalian. Semoga saya itu selalu diselamatkan oleh Allah, selalu dilindungi oleh Allah, dan juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudara-saudara pun di mana saja berada, begitupun saya mendoakan semoga kehidupan saudara-saudara sekalian selalu diberkahi oleh Allah. Terus juga dirukunkan rumah tangganya kalau yang sudah berumah tangga. Yang belum berumah tangga semoga cepat-cepat dapat jodoh. Terus juga semoga sama Allah selalu dilindungi. Juga sama Allah itu selalu saudara-saudara sekalian itu disehatkan, dijauhkan dari mara bahaya. Tetapi saudara-saudara sekalian, karena ini kan berhubungan dengan gaib, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada saudara-saudara, jangan lupa, jangan meninggalkan sholat yang 5 waktu, dan juga harus selalu meminta perlindungan kepada Allah. Masa kita itu kewajiban misalkan ditinggalkan, tetapi selalu meminta perlindungan dari Allah, memang nggak salah selalu meminta perlindungan kepada Allah, tapi kalau kewajibannya ditinggalkan nggak bagus juga gitu. Makanya kalau sebagus-bagusnya minimalnya kewajiban dulu aja dilaksanakan sholat 5 waktu. Kalau ada kesempatan ya bagus-bagusnya melaksanakan pasunatan, ini sholat yang sunat juga gitu dilaksanakan. Nah seperti itu saudara-saudara, karena kita tetap aja harus meminta perlindungan kepada Allah. Jangan bosan-bosan. Kalau ke manusia itu kadang-kadang kan bosan. Satu kali bisa saja dianggap teman mengaku gitu kan, diaku. Kedua kali meminta perlindungan atau meminta sesuatu untuk dibantu itu, ya memang bisa saja sama. Nah, ini berarti mengaku ini dibantu saudara. Tetapi kalau manusia itu ada bosannya lama-kelamaan, kebiasaan gitu kan. Kalau manusia seperti itu. Tapi kepada Allah itu tidak seperti itu. Makanya kan ada di dalam keterangan juga di dalam Al-Quran,
ud'uni astajib lakum, bahasanya kan seperti itu. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Terus saudara-saudara begini, saya itu kan punya produk ya. Jadi ada jamu namanya itu Herbal Partabumi. Nah itu Herbal Partabumi itu sudah diakui dan juga maksudnya sudah mempunyai mengantongi izin seperti dari LPOM, terus juga MUI, Depkesnya juga sudah izin-izinnya udah lengkap lah, izin-izinnya. Dan memang insya Allah itu sangat bermujarab atas izin Allah, karena ramuan-ramuannya itu memang sangat pas gitu ramuannya. Makanya banyak orang-orang, alhamdulillah banyak yang sembuh syariatnya melalui jamu Partabumi. Jadi silahkan dicari aja di online khasiat dan kegunaannya, karena bahkan ada salah seorang yang jantungnya bocor. Nah syariatnya melalui Partabumi, katanya diperiksa lagi, ya alhamdulillah sekarang sembuh. Dan juga ada yang besoknya tuh ginjal, jadi batuk, besoknya mau dioperasi. Itu Kang Herman itu yang drummer Jamrud nih, kalau di musik mungkin orang-orang pada tahu. Jadi ketika minum herbal tersebut, alhamdulillah nggak jadi di operasinya itu, karena keburu keluar si batunya itu. Ya dan lain-lain banyak lah, udah asam urat dan lain-lain itu sangat mujarab. Dan itu mungkin kalau mengenai jamu. Jangan lupa ya saudara, tolong like, share, subscribe, dan juga tekan loncengnya dengan membagikan channel kami, pembuatan kami. Semoga saudara-saudara sekalian itu mendapatkan pahala dari Allah, karena kalau dibagikan mungkin atau insya Allah saya dengan santri-santri bisa lebih banyak menolong orang lagi, dan juga cita-cita kami mendirikan pesantren pondok di Padepokan cepat realisasikan gitu saudara-saudara. Ya itu mungkin bukan dari saya, dan ini saya sudah ditemani salah seorang, mohon maaf, sama Kang siapa itu? Kang Abdullah. Nah ini sama Kang Abdullah. Nah dulu itu beliau sempat berobat, ya sempat berobat ya. Jadi bahkan pertemuannya juga mungkin tidak disangka-sangka ya dulu itu. Jadi beliau itu kebetulan alhamdulillah bisnisnya itu di perairan ya, perairan itu masalah ikan itu, ikan hias itu, ikan koi. Nah saya kan bertemu dulu itu dengan beliau, nah dan perkenalan panjang gitu, panjang. Dan akhirnya beliau pun mau dulu itu dibersihkan, karena dulu itu mempunyai ini ya kedugaan ya, atau ini ilmu-ilmu kayak gitu ya. Ya dulu pernah seperti minum per, terus seperti diraja seperti itulah. Dan itu ada katanya seperti ada jin nasab seperti itulah. Cuman saya nggak terlalu terlalu diyakini, makanya nggak terlalu aktif sih sebenarnya, tapi suka adalah kontrasi sedikit gitu. Makanya mengganggu. Ya seperti misalkan emosi ya, kadang-kadang seperti kalau dulu ya kan, terkadang waktu emosi itu suka gimana ya, antara sadar nggak sadar itu lepas kontrol, jadi lepas kontrol gitu. Jadi kalau misalkan ada emosi itu, badan itu seperti ada yang bawa sendiri gitu. Ya makanya mungkin pengen dibersihin itu seperti itu, karena berbahaya juga ya dulu itu berpikirnya seperti itu mungkin. Dulu kenapa saya pengen dibersihkan itu, karena satu mungkin pada kesehatan badan juga berpengaruh. Udah gitu seperti emosional kepada orang lain juga berpengaruh. Setiap kesinggung sedikit itu langsung gimana lah, langsung naik gitu. Jadi nggak ada kompromi gitu dulu. Jadi yang ditakutkan itu mungkin lepas kontrol ya. Nah itu yang ditakutkan, kelebihan gitu. Kelebihan karena Terus masalah ibadah dulu seperti apa kalau sebelum dibersihin? Masalah ibadah juga jangan ditanya lah. Kayak susah kalau diajak ibadah itu seperti ada yang menghalangi mungkin. Iya, seperti ada yang menghalangi gitu. Males, bawaannya males. Pas giliran waktu bawaannya tuh pengennya tidur gitu.
Nah, alhamdulillah ya, beliau katanya sekarang itu gimana sekarang ibadahnya? Ya sekarang alhamdulillah lagi belajar. Udah tenang kan sekarang? Insya Allah, beda dengan dulu. udah tenang alhamdulillah. Syariatnya berobat ke Daniel ya. Iya. Daniel. Ya alhamdulillah. Sekarang emosi bisa kekontrol. Alhamdulillah. Jadi normal lah sekarang mungkin. Normal lah seperti layaknya manusia lah sekarang. Dan kontrasi itu yang dulu misalkan ada di dalam udah tidak terasa lagi mungkin. Dulu kan banyak padam-padam itu di dalam. Nah sekarang si padam-padam tersebut yang dirasakan apakah betul-betul sudah plong, sudah tidak ada atau gimana? Untuk dirasakan saat ini alhamdulillah total tidak ada. Soalnya kan kalau waktu dulu itu jangankan ada apa namanya masalah gede ya, masalah besar, masalah kecil juga dulu jadi besar lah gitu. Satu di bidang rumah tangga juga, kedua dalam di sosial juga ibaratnya seperti lagi bercanda sama orang lain kan, yang orang lain bercanda kitanya malah serius gitu, malah emosi gitu, tapi sekarang kebalik, terus terang aja sekarang kebalik, orang yang emosi ke saya justru saya lebih kalem, lebih mengalah lah, lebih baik mengalah lah daripada harus melawan gitu. Jadi dulu mah meskipun bercanda juga malahan bisa ya intinya bisa dianggap serius bahkan diajak duel gitu kan. Ya gitu lah. Dan pernah ada kejadian yang anehnya itu, beliau itu kan sempat bercerita dulu itu katanya kan ada pertandingan sepak bola. Orang tuh bergulung-gulung atau banyak sekali orang. Ini hanya satu orang menantang semuanya, tapi ya alhamdulillah mungkin pertolongan Allah tidak ada yang berani melawan gitu. Itu ya, waktu itu kan memang secaranya kan spontan waktu lagi jadi supporter lah ibaratnya dari kampung sini ibaratnya gitu kan emosi tuh lagi naik. Nah waktu itu ada intimidasi memang dari supporter lawan gitu. Itu langsung bergerak. Bergerak langsung tanpa ada apa namanya refleks langsung cet gitu, langsung ke orangnya langsung merantau. Iya langsung nyerang, saya serang langsung orangnya langsung tanpa ini. Bahkan kalau nggak salah, walau alam ya, kalau nggak salah, seingat saya itu saya sampai dipegang sampai berapa orang gitu. Itu tinggal begitu pada rubuh ya, yuk saya tantangin, terus orangnya itu lari terbirit-birit kayak lihat apa gitu. Ketakutan. Ya lari terbirit-birit. Orang yang saya kerja nggak waktu saya nah tapi alhamdulillah waktu itu masih ada almarhum bapak. Saya sampai digotong, dibawa ke kantor desa, ditenangin. Ya ditenangin, begitu. Gak tau lah, kalau yang saya ingat itu diusap pakai air ke muka. Katanya ini siapa? Langsung saya lemah gitu. Oh ini bapak. Udah pulang. Itu pulang lah. Jadi gitu saudara. Memang ada apa ya? Memang ada segi baiknya mah sedikit. Karena bisa mencelakai diri sendiri dan juga keluarga. Kenapa dikatakan sedikit? Pertama, kalau beraninya mau oke, kalau masalah beraninya. Tapi kan kalau berani itu dalam kebenaran itu kan bagus. Kalau kelebihan mah tetap aja tidak bagus. Kayak ini misalkan bisa saja hanya karena dulu itu pangmenangkeun apa? Atau gimana itu ceritanya? Ya mungkin sedikit bagusnya hanya sedikit gitu. Tapi kan kebanyakan madorotnya gitu. Terus juga kan madorotnya apa? Jadi menjauhkan dari ibadah. Jadi kalau yang kayak gini biasanya kalau diajak maksiat itu bagus. Kalau diantar keinginannya itu malah bagus gitu. Tapi ketika kita celaka malah dia bersorak mungkin ya kalau di dalamnya itu. Hanya sesudahnya baru menyesal kayak gitu. Terus juga cepat emosi dan dijauhkan dari ibadah, dan juga badan itu seakan-akan tidak ada ketenangan atau selalu gelisah. Betul kan seperti itu? Nah jadi kalau menurut saya pribadi, tapi terserah saudara-saudara sekalian,
mintalah pertolongan kepada Allah, karena semuanya juga udah ada doa-doanya. Sama Kanjeng Nabi SAW itu kan sudah dikasih doanya. Kalau ingin selamat ada doanya, masuk WC ada doanya, bahkan sampai berhubungan pun itu ada doanya gitu. Jadi jangan meminta selain kepada Allah, minta pertolongan. Ya itulah, udah tahu mungkin saudara-saudara di episode yang sebelumnya saya udah jabarkan mengenai dimana kalau kita meminta pertolongan kepada selain manusia, misalkan kepada bangsa jin, efeknya dan lain-lain sudah diterangkan. Tonton aja saudara-saudara di episode sebelumnya. Nah ini begini, saya itu udah beberapa hari, udah 2 hari 3 hari ya? 2 hari ke belakang. Nah 2 hari ke belakang. Jadi sebetulnya kalau mengundang saya itu udah lama beliau ini gitu, udah karena katanya ada pasien, bahkan situasinya itu sudah sangat mengkhawatirkan. Kebetulan saya waktu itu lagi di Majalengka atau di Sumedang ya kemarin waktu itu? Waktu di Sumedang. Sumedang. Saya itu kebetulan lagi di Sumedang, beliau menghubungi saya, katanya ada pasien gawat. Nah tahu-tahu si pasien tersebut beliau menghubungi saya lagi meninggal. Padahal orang itu cakep, gagah ya, ini besar gitu kan si badannya. Dan ada yang bilang itu kena apa? Sambar nyawa ya atau gimana? Waktu itu kan begini ceritanya. Waktu itu kan dia tuh keluarganya kan minta solusi, ini ada hal-hal yang aneh. Kata saya tuh mesti harus diobati lah gitu. Saya punya kenalan namanya yang dulu pernah ngobatin saya, insya Allah ini real, kata saya tuh tanpa ada persyaratan apapun, insya Allah alhamdulillah yang saya tahu itu. Nah si korbannya itu, si yang sakit itu, almarhum itu nolak terus, insya Allah aja gitu. Tapi kan saya nggak bisa begitu saja datang manggil undang gitu kan, undang begitu saja langsung ngobatin dia kan nggak mungkin kan. Iya. Gitu. Cuman nah waktu itu sehari ditawarin seperti itu teh, sehari keduanya, nah malam ketiganya kalau nggak salah, ya mungkin itu udah takdirnya. Nah dia lagi sehat, berangkat kerja, lagi bawa dagangan, ternyata pusing katanya, kronologisnya seperti itu, pusing. Nah larilah ke rumah orang tuanya, begitu ya manggillah ke orang tua setempat. Pas waktu orang tua yang datang itu mau mengobatin langsung. Ya tapi ada keanehan nggak di situ? Yang keanehannya kan itu dia guling-guling seperti itu, kayak ada orang tinggi besar, terus kan teriak-teriak, saya dicekik katanya gitu, teriak. Pas waktu orang tua yang setempat di situ datang, walau alam itu kan, walau alam apa benar atau tidaknya, walau alam katanya, masya Allah ini kalau nggak salah ini katanya sama nyawa. Jadi gitu saudara, nanti saksikan ya video 2 hari ke belakang saya lagi mengobati. Kebetulan saya waktu itu datang langsung ke lokasi sekitar jam 10 datang itu saya. Ya, kurang lebih jam 10-an lah. Nah jadi saya itu jam 10 itu habis beresnya itu jam 2, dan memang disinyalir ternyata kejadian kalau masalah kerasukan keluarga itu katanya sudah tidak aneh lagi ya, betul nggak? Aneh ya, katanya sudah tidak aneh lagi, dan memang ada juga kodam-kodam keturunan yaitu ke ibunya ya, ke ibunya waktu itu. Dan saya pun sempat kagetnya ternyata sangat kuat sekali. Jadi sangat kuat itu, jadi gangguan gaibnya itu memang sangat kuat sekali. Ketika saya berdoa untuk menguras badannya, pas begitu diminumkan langsung waktu itu ada reaksi, bahkan berguling-guling, nggak mau dia itu dibersihin. Nah ya akhirnya alhamdulillah dipaksa sama saudara-saudaranya, karena kata saya itu coba paksa aja, nanti saksikan aja ya nanti videonya gitu, lagi lagi pengobatannya sampai akhir. Kalau diceritakan kan tidak asik ya saudara. Memang serangan-serangan dukunnya memang sudah tidak aneh, maksudnya bahkan banyak yang pernah ada yang mengacem ya. Waktu itu saya ngobrol-ngobrol kan
Jadi pernah ada suatu saat diancam salah seseorang, pas begitu masuk datang ke rumahnya ternyata semuanya kerasukan ya. Iya. Itu ada apa namanya, ada crash masalah keluarga waktu itu katanya gitu, si korban itu, si pasien itu ada crash masalah keluarga, entah anak atau apa gitu, perebutan antara anak katanya begitu. Silahkan anak dibawa, tapi saya tidak akan apa namanya itu ancamannya seperti itu. Akan apa namanya akan membuat tenang keluarga itu, apalagi ya sebisa mungkin sampai habis lah sampai habis ya, berarti ya mengancamnya sampai meninggal mungkin ya, kalau seperti itu ancamannya. Tapi apa ya, bukan menurut saya ya, jadi gini saudara-saudara, saya bukan berarti menantang, bukan ya saudara-saudara gitu, cuman tidak etis lah. Tetap saja sedosa-dosanya atau sesalah-salahnya seseorang, kalau misalkan yang salahnya itu satu orang, kenapa kok dengan keluarganya semuanya, itu tidak baik. Dan juga di masalah umur itu hanya Allah yang menentukan, jadi gimana takdirnya aja, bukan dibuat-buat. Ini mah ya, jadi seakan-akan meskipun takdirnya sudah misalkan kena santet, tapi kan bisa aja awalnya itu dari perbuatan manusia, itu kan dolim. Jadi orang yang dolim itu akan disiksa di dunia dan di akhirat. Makanya banyak orang-orang seperti dukun-dukun itu yang matinya mengenaskan dan lama, tersiksa banyak seperti itu karena orang dolim itu. Dan termasuk orang yang menyuruhnya pun termasuk orang dolim. Makanya kebanyakan orang tersebut yang menyuruhnya pun akan kena karma, kalau bahasa kita karma nyebutnya itu. Karma itu kan memang orang dolim ya, ada siksa di dunia dan di akhirat. Begitu saudara. Terus ada mungkin hal-hal lain, apakah pernah beliau itu yang kemarin diobatin itu pernah minta tolong ke orang lain? Seperti apa yang menolongnya itu? Apakah gimana gitu? Apakah ada kejadian aneh gitu? Ya katanya dulu pernah sebelum mengundang Ang Daniel ke rumahnya untuk apa namanya media pengobatan. Katanya dia pernah ada ngundang satu kenalannya, ya dia juga nggak tahu seperti apa metodenya kan, karena pengen disembuhkan aja gitu. Ya mungkin metodenya walau alam itu metode seperti dia pakai sesajen atau seperti apa, kayaknya katanya kayak bakar-bakar minyak seperti itu. Nah udah gitu malah kabur. Oh, jadi si orang yang mau ngobatin malah kabur? Malah kabur katanya, malah kabur. Jadi jadi si apa namanya si pasien itu bingung, kok malah kabur. Jadi ini tuh ngobatinnya jadi ya singkat ceritanya nggak tuntas lah gitu. Tuntas. Mungkin walau alam gitu ya, apa mungkin nggak kuat atau memang persiapan si dukun itu memang kurang atau apa ya, walau alam gitu, nggak tahu lah ya. Yang jelas singkat ceritanya si nggak kuat lah, intinya kabur aja tanpa ada apa namanya, tanpa ada penjelasan apapun, langsung angkat kaki, katanya seperti itu. Tapi dengar waktu pas pengobatan kemarin, dengar gini, katanya pernah ketika ngobatin di situ malahan katanya apa, nyerang juga ke yang ngobatinnya atau gimana, atau hanya pertanyaan saja itu, lupa lagi saya. Itu bukan pertanyaan, jadi maksudnya jadi mungkin praktisi lah disebutnya ya, bahasa ininya praktisi. Si praktisi itu dia ngobatin di situ. Jadi singkat ceritanya itu nggak tahu, kalau di bahasanya itu nggak tahu akhirnya gimana, awalnya gimana gitulah. Jadi pas begitu ngobatin, pas lagi apa namanya ya, mungkin kalau masalah apa pergaiban itu mungkin perang batin gitu lah, perang batin. Nah waktu perang batin itu mungkin si praktisi itu langsung angkat kaki tanpa ada penjelasan apapun gitu. Jadi bingung gitu. Jadi gini, biasanya saudara-saudara kalau kayak gitu, jadi ada interaksi dengan gaib yang di sana, diancam biasanya. Jadi kalau bahasa Sunda, mana kamu pilih, kamu jangan ikut campur, bahasa Indonesia gitu. Jadi kamu jangan ikut campur, kalau ikut campur awas kamu. Biasanya seperti itu. Akhirnya dia tidak menjelaskan, aja pergi. Jadi jangan dijelaskan di sini ada apa atau gimana, mana ya kamu jangan ikut campur. Biasanya seperti itu.
Kemarin itu kan karena malam, akhirnya saya langsung mengobati gitu. Tetapi kenapa saya jelaskan kembali? Karena pakai bahasa Sunda, jadi pakai bahasa daerah. Takutnya saudara-saudara sekalian yang menonton itu tidak paham semua. Kalau orang Sunda ya pasti paham. Tetapi kan kalau orang luar, orang Jawa Barat mungkin tidak paham bahasa-bahasanya. Karena waktu pas pengobatan pakai bahasa Sunda, gitulah intinya. Hanya saya jelaskan. Nah waktu itu saudara kan ya ini kan mungkin kalau masalah gaib itu tidak masuk logika ya. Jadi beliau itu si sukmanya itu tidak ada waktu itu. Akhirnya dicoba ditarik, nanti saksikannya lagi nariknya, ditarik dan dimasukin lagi ke badannya. Nah ada keanehan ketika beres semuanya waktu itu. Mohon maaf ya dijelaskan saja nih, ini kan asli bukan apa. Kalau saya yang menjelaskan, ini kan orang sini dan beliau pun yang membawa gitu. Jadi jelaskan waktu pas begitu beres ditarik, waktu pas apa katanya bahkan sudah sadar, itu malahan tidak tahu kepada orang-orang yang datang itu. Iya. Ya gimana itu gimana? Ya waktu itu alhamdulillah kan saya juga melihat langsung waktu pengobatannya itu, ternyata katanya kan ketika dikeluarin sama Ang Daniel ini seperti hodam-hodamnya ada juga di tubuhnya, terus begitu juga seperti ya jin-jin yang merasuki tubuh si pasien itu ya. Iya. Nah waktu sudah dikeluarin waktu itu, nah dia bilang begini, katanya diikat katanya gitu. Nah saya juga bingung lah, kok katanya diikat padahal kan jinnya itu kan udah keluar lah semua ini, insya Allah udah keluar waktu itu, tapi kenapa dia bilang diikat? Ya walau alam itu mungkin satu tanda atau apa ya, mungkin petunjuk. Ya alhamdulillah ternyata itu mungkin sukmanya dia, salah satu sukmanya itu terikat di salah satu tempat gitu kan. Nah waktu itu ya alhamdulillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, syariatnya Kang Daniel. Nah ditariklah sukmanya itu, lalu bahkan waktu diminumkan itu susah ya? Susah, iya betul. Susah, menolak. Ini tuh apa si mulutnya itu memang susah dimasukin, gak seolah-olah ada yang ini apa, mungkin ada yang ngunci lah gitu. Tapi alhamdulillah itu bisa masuk, dan udah gitu mungkin kecapean. Nah beberapa saat kemudian alhamdulillah sadar kembali. Pas sadar kembali ya bingung, yang yang baru datang katanya ada saudaranya, padahal dia itu saudaranya kan udah lama ya. Dari awal juga udah ada di situ. Waktu si pasien itu lagi sadar juga udah tahu nih saudaranya itu udah di situ. Katanya, kok kenapa kamu baru kesini gitu kan? Iya, kapan kesini ya, kenapa baru kesini? Ya alhamdulillah. Ya, jadi ini kemungkinan waktu pas saya datang gitu kan, kemungkinan bukan asli si ibu, kemungkinan dia bisa seperti itu, bisa. Kemungkinan itu bukan asli si ibu. Si ibunya itu jasad batinnya atau sukmanya itu tidak ada sebetulnya, karena anehnya apa, setelah dimasukin dan beliau pun sadar, itu anehnya ke orang-orang yang padahal kan dari udah lama, bahkan mungkin dari apa sebelum saya juga mereka tuh udah ada kan sih, ya, saudaranya, anaknya, mananya, irahkan dia kapan kesini kan bingung kan juga. Ya. Keajaiban Allah itu. Alhamdulillah. Nah, waktu itu kan ada satu insiden. Waktu itu kan pas malamnya itu kan waktu subuh jam 3:30 ada insiden, ya katakanlah ada maling ketangkep. Nah saya juga menengok waktu Ang Daniel lagi sholat, saya tinggalin waktu itu, saya ke depan, lah kok si ibu ada di sini, Bu, kok ada di sini katanya. Ya alhamdulillah katanya nggak apa-apa, ibu sehat katanya. Jadi gimana katanya, badannya jadi ringan, terus pola pikirnya atau pemikirannya sekarang tenang gitulah, jadi gimana, jernih gitulah, jejak gitulah, nggak apa namanya, nggak kusut gitu, nggak kusut. Nah udah singkat cerita, pas paginya setelah beberapa hari Kang Daniel pulang, nah saya kesana lagi, cuman saya waktu itu lupa nggak bawa handphonenya, nggak ini, hanya secara berdua begini.
Begitu saya tanya gimana Bu sekarang, katanya terima kasih banyak katanya gitu, alhamdulillah sekarang badan ibu terasa ringan, aktivitas sehari-hari juga terasa enteng katanya gitu, dan perasaan hati tenang dan berpikir pun jernih lah gitu. Walaupun ya mungkin dia udah ditinggal almarhum sama anaknya siapalah yang gak sakit gitu ya, kalau itu masih teringat sakit ya, kalau masa itu mah hal yang manusiawi semua juga pasti seperti itu. Semua juga pastilah yang namanya ditinggalkan salah satu keluarga pastilah menyimpan bekas luka lah di hati, bukan gak ridho, bukan mungkin ya masih kehilangan, soalnya kan itu baru 7 hari anaknya yang meninggal itu, si korban itu. Dan mudah-mudahan almarhum tenang, amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan jadi kifarat dosanya gitu. Jadi begini, dan ada aneh lagi gini. Jadi kata si anaknya itu, jadi si ibu itu memang dari awal jadi udah sorot mata itu, katanya kadang ada keanehan kan? Iya, anehan. Dari awal juga ada keanehan. Ya mungkin ya betul, udah dimasukin bukan si ibu yang asli kayak seperti itu. Begini saudara-saudara, ya alhamdulillah, mungkin nanti saksikan aja video lagi pengobatannya. Jadi ini bukan hanya cerita saja atau mengarang-ngarang, makanya saya sering ditampilkan videonya. Jadi bukan hanya kisah saja, meskipun sekarang misalkan bercerita kisah nyata, tapi kan kadang-kadang orang tidak percaya kalau tidak ada videonya, makanya saksikan aja. Tetapi doakan seperti tadi, si ibu tersebut yang nanti ada di video, sama saudara-saudara doakan saja semoga selamanya disembuhkan oleh Allah, selamanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya pun karena sudah di video kayak gini, kalau ada yang misalkan macam-macam lagi ke keluarga beliau, ya mungkin tanggung jawab saya gitu kan untuk menolongnya. Ya ini kalau saya sendiri meskipun merasa bertanggung jawab, ya tetap aja saya hanya kepada Allah saya memintanya, dan menyembuhkan hanya Allah bukan saya gitu. Tapi sebagai manusia, sesama misalkan manusia harus tolong menolong itu. Apalagi saya saya masukin ke YouTube itu kan harus lebih bertanggung jawab lah, insya Allah. Nah ini juga doakan, ini saudaraku nih, saudara saya gitu kan, doakan beliau pun istiqomah dalam hal ibadahnya gitu kan, mungkin nggak kayak dulu gitu kan. Beliau pun mungkin minta maaf karena kehilapan beliau itu, maksud kehilapan beliau itu ya sempat tadi kan ada tersinggung masalah rumah tangga yang dulu, mohon maaf keluarganya atau gimana, karena mungkin beliau itu dulu ada hal-hal atau padam-padam atau misalkan bukan keinginan atau kemauan dia untuk selalu emosi. Mungkin ada hal-hal emosi ya dulu, sering emosi atau gimana ya itu kan, tapi udah berlalu lah masalah itu. Mungkin beliau pun sudah memaafkan, tapi kalau ada yang misalkan gimana ya udahlah, kalau masa lalu aja jangan dibahas, jangan penting lagi itu. Yang penting mah sekarang aja lah doain. Alhamdulillah kan beliau mempunyai sekarang rumah tangganya rukun, alhamdulillah. Jadi doakan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu kan. Nah seperti itu. Dan meskipun sudah lama tetap aja kan harus didoakan, seperti doa Nabi ketika Nabi itu menikahkan putrinya Fatimah Az-Zahra. Beliau mendoakan seperti ini, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Jadi semoga beliau ini mendapatkan barokah dari Allah, dan semoga Allah melanggengkan barokahnya kepada beliau dan menyatukan beliau itu di dalam kebaikan. Nah itu makanya sering dipakai oleh orang-orang yang menikah, karena Nabi pun mendoakan putrinya Fatimah Az-Zahra ketika menikah dengan Ali bin Abi Thalib, doanya seperti itu.
Ya itu saudara-saudara, mungkin saya tutup saja ya dengan dengan doa, dan kalau bisa saksikan aja nanti videonya dengan doa, yaitu biasa doa sapu jagat aja ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.